Yang pertama, akan ada pembukaan dan doa, dilanjut dengan pemutaran lagu Indonesia Raya serta Mars Telkom University, lalu akan ada penyampaian sambutan dari Kepala Bagian Riset dan Layanan TI, lalu akan ada pemaparan serta penjelasan User Education SSO dan layanan TI oleh rekan saya dari tim Service Desk. Dilanjut dengan sesi tanya jawab atau diskusi dan diakhiri dengan penutupan. Pertama-tama, mari kita buka agenda hari ini dengan berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Selanjutnya akan ada pemutaran lagu Indonesia Raya serta Mars Telkom University. Kepada operator dipersilahkan. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan, satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita rajin asa, singkirkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan dan prestasi, semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan, satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita rajin asa, singkirkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan berprestasi, semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia.
Baik, untuk selanjutnya akan ada sambutan dari Kepala Bagian Riset dan Layanan TI. Kepada Ibu Maya Setiawati, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Risma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini secara bersama-sama dalam rangka sosialisasi Single Sign-On atau SSO dan layanan TI. Perkenalkan, saya Mas Setiawati, perwakilan dari Direktorat Pusat Teknologi Informasi, menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua mahasiswa, terutama untuk Fakultas Komunikasi dan Ilmu Sosial, yang dapat meluangkan waktu untuk hadir pada acara hari ini. Serta kami juga mengucapkan selamat bergabung di Telkom University. Acara ini dimaksudkan untuk mensosialisasikan bagaimana cara aktivasi single sign-on, di mana nanti para mahasiswa mempunyai satu akun yang dapat digunakan untuk mengakses layanan TI yang diberikan oleh Direktorat Pusat Teknologi Informasi. Seperti misalnya nanti akses untuk ke aplikasi ya, misalnya iGrasias, ke MyStelio Mobile, ataupun mungkin nanti ke portal satu. Selain itu juga dapat digunakan untuk mengakses terkait lisensi, yaitu untuk Microsoft 365, serta bagaimana nanti cara koneksi internet jika para mahasiswa hadir di kampus. Selain itu juga ada petunjuk gitu ya terkait bagaimana sih melakukan tiketing ke service desk. Nanti mungkin akan lebih dijelaskan lebih lanjut ya, lebih rinci dari tim service desk yang akan diwakili oleh Mbak Dia. Kami juga ingin menyampaikan ucapan maaf bila nanti misalnya terjadi kekurangan atau ada hal-hal yang kurang berkenan selama acara ini berlangsung. Mungkin itu sedikit sambutan yang bisa kami sampaikan. Semoga para mahasiswa dapat langsung mengimplementasikan apa-apa yang nanti dipaparkan sehingga dapat memanfaatkan layanan IT yang ada di Telkom University. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Maya atas sambutannya. Selanjutnya kita akan masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi User Education SSO dan layanan TI. Kepada teman-teman, harap disimak dengan baik ya, supaya nanti perjalanan aktivasinya bisa dilancarkan. Sebagai informasi juga, karena ini sering ditanyakan sebelumnya, untuk kegiatan sosialisasi ini, materi dan record atau rekamannya akan kami share di website Service Desk setelah selesai kegiatan. Jadi tidak perlu khawatir, barangkali nanti ada yang terlewat, bisa disimak ulang rekaman sosialisasinya. Baik, kalau begitu tidak usah berlama-lama lagi, kita mulai sosialisasinya yang akan disampaikan oleh Mbak Hudia. Kepada Mbak Hudia, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Risma. Perkenalkan sekali lagi, saya Hudia Sukma yang hari ini akan menjelaskan dan memaparkan aktivasi single sign-on untuk teman-teman semua serta layanan di TI di Telkom University. Untuk single sign-on sendiri, ini merupakan layanan yang digunakan di Telkom University ya teman-teman. Jadi ini merupakan sistem autentikasi yang memungkinkan pengguna mengakses ke beberapa aplikasi menggunakan username dan password yang sama. Untuk SSO sendiri itu memiliki satu portal ya yang bernama satu framework yang berisikan beberapa layanan seperti iGrasias, Microsoft 365, Telio Connect, MyTelio Mobile, dan Blog Mahasiswa. Dan untuk iGrasias sendiri itu merupakan portal teman-teman semua yang akan teman-teman akses seperti informasi akademik maupun non-akademik gitu ya, seperti jadwal ataupun nilai, presensi bisa dicek dari iGrasias. Lalu untuk Microsoft 365 ini merupakan aplikasi Microsoft yang teman-teman akan gunakan selama berkuliah di Telkom University. Kemudian ada WiFi Telekonek yang teman-teman bisa gunakan nantinya. Lalu ada aplikasi mobile Meteliu, lalu ada blog mahasiswa. Nah, untuk mengakses ke beberapa SSO itu, teman-teman harus melakukan aktivasi dulu.
merupakan tahapan awal untuk teman-teman mengakses beberapa layanan tersebut ya. Dan yang perlu disiapkan itu teman-teman pastikan sudah menyiapkan NIK yang ada di nomor KTP yang berjumlah 16 digit dan bisa dilihat juga dari yang terdaftar di aplikasi Seeds-nya teman-teman ya. Lalu untuk email pribadi yang aktif. Nah, namun email yang dimaksud ini merupakan email yang sama ketika teman-teman registrasi di Seeds sebelumnya. Namun jika saat ini email yang di Seeds itu sudah nggak aktif lagi, boleh nanti isi form kendala yang sudah tim kami share nanti di chat meet ya, untuk dibantu ubah ke email yang aktifnya, lalu nanti diisikan ke email apa yang ingin diubah, seperti itu ya teman-teman. Lalu bagi mahasiswa yang teman-teman bagi yang belum melakukan aktivasi, boleh silakan langsung saja ikutin sesi ini. Bisa langsung akses ke browser teman masing-masing ke satu.telkomuniversity.asia.id. Boleh akses ke beberapa ke device apapun ya, mau laptop, mau HP juga bisa. Lalu ketika sudah, teman-teman bisa langsung klik menu buat akun SSO. Nah, kemudian tampilannya seperti berikut ya teman-teman. Untuk verifikasi NIK, sebelumnya silakan pilih aktivasinya sebagai mahasiswa ya. Lalu masukkan NIK-nya 16 digit, lalu klik verifikasi. Namun di sini teman-teman jika ada kendala boleh dicoba cek secara berkala ya teman-teman. Boleh dicoba secara berkala ataupun boleh dicoba di browser lainnya, seperti itu. Nah, ini tadi email yang sudah dijelaskan ya untuk untuk kode OTP yang dikirimkan ke email pribadi masing-masing. Untuk kode OTP-nya itu berlaku selama 15 menit, teman-teman, dan dapat dikirim ulang setelah waktu tersebut ya, jika kode OTP-nya tuh nggak sesuai gitu, ataupun nggak bisa diinputkan. Dan sekali lagi, jika ada email yang sudah nggak aktif atau memang sudah tidak bisa mengirimkan pesan, boleh dicoba isi form kendala yang sudah tim kami share di chat meet ini. Oke, setelah itu, nah di sini teman-teman sudah diinfokan ya, ada nama lengkap teman-teman, ada NIM-nya teman-teman juga, lalu ada username. Untuk username ini, teman-teman nggak bisa ubah sendiri ya, karena sudah tergenerate oleh sistem. Dan kemarin juga ada beberapa yang komplain nih tentang username, Kak, kenapa ya username aku tuh nggak sesuai dengan nama aku? Kenapa username aku ada tambahan 2 huruf? Nah, untuk hal tersebut dikarenakan sebelumnya sudah ada nama yang sama, sehingga sistem menambahkan 2 huruf dan namanya juga username ya pastinya tidak akan selalu sama dengan nama lengkap teman-teman. Jadi, asalkan ada unsur nama teman-teman, namun ada tambahan huruf acak itu nggak masalah ya teman-teman. Lalu di sini pembuatan password, teman-teman bisa disesuaikan juga kriterianya, menambahkan spesial karakter, ada huruf besar, huruf kecil ya, dan diisikan 2 kali untuk konfirmasi kata sandinya. Jika sudah klik simpan, nanti teman-teman akan diarahkan untuk membaca dan memahami ketentuan yang berlaku di Telkom University ya, seperti pernyataan dan persetujuan data pribadi dan sebagainya. Lalu jika sudah teman-teman baca, klik langsung simpan. Lalu untuk selanjutnya ini merupakan tampilan ketika teman-teman berhasil membuat akun. Dan jangan lupa tampilan ini tuh di-screenshot ya teman-teman, karena ini merupakan informasi akun teman-teman, email SSO-nya, username, dan teman-teman bisa langsung klik ke login 1 untuk melihat aplikasi lainnya yang dapat diakses seperti itu. Oke, dari teman-teman apakah ada yang terkendala ketika aktivasinya? Boleh langsung di raise hand saja ya. Oke. Untuk Kak Rivaldita Yunika boleh langsung di unmute. Iya, halo Kak, saya kan baru join ya, kebetulan tadi lagi berangkat kerja. Ini recordnya nanti di-share di grup nggak ya? Oh, nanti recordingnya ada Kak. Nanti kita share juga, ada link buat akses ke recordingnya, nanti bisa Kakak cek saja. Iya, soalnya saya nggak ikut dari awal tadi skema untuk regisnya gimana.
Oke, baik. Ya, boleh kan nanti bisa langsung cek aja ya, nanti dari tim kita ada mengirimkan linknya, link untuk Baik, terima melihat kasih. recordingnya. Iya, sama-sama. Sekali lagi menginfokan ya teman-teman, jika dari teman-teman masih stuck di verifikasi NIK, boleh dicoba cek secara berkala saja. Ataupun boleh dicoba nanti juga boleh gitu ya. Dari Kak Altaf, mungkin bisa langsung di... Halo Kak Altaf, boleh langsung open mic saja? Atau jika nggak bisa open mic, boleh langsung nanti ketik di chat saja, biar nanti dari tim kami yang bantu menjawab seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan saja. Nah, ini ada sedikit penjelasan ya teman-teman mengenai perbedaan antara username dan email. Karena ini juga sering terjadi sih ya sebelumnya. Ada beberapa mahasiswa itu yang login menggunakan username, terus ada username gitu at student atau university. Nah, itu seharusnya untuk kombinasinya itu username teman-teman masing-masing ya. Jadi nggak menginputkan username at student atau university, melainkan username itu nama teman masing-masing, terus ditambahkan domain at student.telkomuniversity.ac.id. Nah, itu untuk login ke email. Nah, untuk yang login menggunakan username saja itu biasanya login untuk ke Igrasias, Metelio, serta WiFi kampus Telekonek nanti ya teman-teman. Gitu. Oke, kita lanjut ke layanan ya teman-teman. Yang pertama ada satu framework. Ini merupakan portal utama SSO ya, untuk kumpulan dari berbagai aplikasi yang tersedia sehingga teman-teman bisa aksesnya hanya dengan satu kali login saja. Untuk loginnya teman-teman bisa langsung akses kembali ke 1.telkomuniversity.ac.id dan klik ke menu hubungkan Microsoft 365. Nah, di sini ini yang dimaksud tadi ya teman-teman, untuk loginnya silakan masukkan username-nya itu nama teman masing-masing. Username yang sudah tergenerate ketika aktivasi tadi, lalu tambahkan domainnya student.telkomuniversity.ac.id, kemudian masukkan passwordnya yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, ketika klik next, ini teman-teman diarahkan untuk melakukan aktivasi MFA. MFA ini merupakan satu metode autentikasi yang mengharuskan teman-teman menyediakan 2 atau lebih metode verifikasi ya teman-teman untuk mengakses aplikasi Office 365. Jadi nggak cukup hanya login menggunakan password saja, sehingga diperlukan MFA sebagai keamanan tambahan gitu ya teman-teman, untuk menjaga akun teman-teman dari hacker ataupun akses ke informasi pribadi yang terbatas serta rahasia gitu ya. Untuk panduannya teman-teman bisa di screenshot ataupun di scan langsung saja ya. Nah, jika sudah berhasil aktivasi MFA-nya, teman-teman nanti langsung diarahkan ke homepage-nya satu framework, yang mana ini merupakan daftar aplikasi yang bisa teman-teman akses seperti Igrasias, ya LMS, ataupun Microsoft 365. Teman-teman bisa aksesnya dari portal ini. Kemudian layanan pertama ini ada Igrasias ya teman-teman, seperti yang dijelaskan tadi, ini merupakan portal akademik maupun non-akademik untuk melayani kebutuhan teman-teman ya secara online. Untuk loginnya bisa langsung saja ke menu sebagai mahasiswa, kemudian masukkan SSO username-nya dan password-nya seperti itu. Dan untuk username huruf kecil semua ya teman-teman, tidak menyertakan domain dan username saja gitu ya. Nah, setelah login, teman-teman nantinya akan ketemu ya halaman Beranda Gracia seperti ini, dan bisa juga silakan dieksplor saja menu-menunya, seperti ada nilai mahasiswa ataupun kehadiran, ataupun nantinya kalau teman-teman sudah menuju ke semester akhir, teman-teman bisa mengurus skripsi atau TA teman-teman di Igrasias juga.
Lalu untuk Migrasias juga memerlukan aktivasi tambahan ya teman-teman. Untuk aktivasi akunnya bisa secara mandiri, aktivasi MFA bisa dilakukan secara mandiri, panduan lengkapnya sudah ada, dan untuk aksesnya silakan teman-teman ke menu akun, lalu ke pengaturan out dan apps out setting, dan silakan ikuti langkah-langkahnya. Namun di sini perlu diinfokan juga ya buat teman-teman sekalian, untuk aplikasi autentikator ini jangan dihapus atau di-uninstall ya, karena setiap login Migrasias teman-teman diwajibkan untuk memasukkan kode out-nya, dan kodenya ini akan terus update setiap 30 detik. Jadi jangan heran kenapa kok kode di out-nya berubah terus ya Kak, ya karena memang settingnya seperti itu gitu ya. Jadi jangan sampai dihapus aplikasinya. Nah, ketika sudah berhasil mengaktifkan out-nya, nanti teman-teman dicoba logout dulu Migrasiasnya dan dicoba login lagi ya. Nanti setelah masukin password, teman-teman akan diminta untuk memasukkan kode di menu toggle out ya. Itu kode yang sudah tertera di aplikasi autentikator yang sudah diaktifasi sebelumnya. Kemudian untuk layanan selanjutnya ada Microsoft 365. Ini merupakan layanan Microsoft yang diperoleh teman-teman yang selama menjadi mahasiswa Telkom University. Jadi teman-teman sudah tidak perlu lagi login ke Google gitu ya, karena kita semua aksesnya menggunakan Microsoft. Seperti email itu nggak menggunakan email lagi, melainkan ke Outlook, ataupun ke OneDrive itu sudah tidak menggunakan Google Drive, melainkan OneDrive ya teman-teman. Jadi nanti pun untuk urusan perkuliahan dengan dosennya mungkin untuk urusan semua tugas-tugas mungkin bisa dikirimnya pasti akan melalui Microsoft seperti itu. Dan untuk instalasinya boleh dicoba screenshot saja atau di-scan ya teman-teman. Dan kemudian ada info penting juga untuk teman-teman ya, untuk akun Microsoft ini tuh nggak berlaku seterusnya. Jadi sesuai kebijakan, akun Microsoft itu bakal dihapus 6 bulan setelah mahasiswa dinyatakan yudisium ataupun lulus. Jadi dari teman-teman jika udah yudisium nih tapi belum wisuda, dan akunnya akan tetap dihapus seperti itu ya. Jadi hitungannya tetap berjalan gitu, tetap akan dihapus walaupun belum wisuda gitu, tapi sudah yudisium. Nah, apa saja sih akun yang sudah nggak bisa diakses itu, akun yang nggak bisa, layanan yang nggak bisa diakses itu, seperti email gitu ya teman-teman. Email student teman-teman nggak bisa diakses lagi, terus OneDrive, adapun Microsoft Teams juga tidak bisa menggunakan akun student lagi ya teman-teman. Maka dari itu, tips dari kami, teman-teman bisa membackup dulu semua data-datanya sebelum teman-teman, bahkan dari sebelum daftar sidang gitu ya, boleh dicoba backup dulu dari situ. Dan apalagi kalau kayak penyimpanan pribadi gitu ya, kayak data-data penting gitu ya. Jadi jangan jadi jangan ketika sudah butuh, itu datanya udah hilang dan nggak bisa kita bantu lagi gitu teman-teman. Lalu kemudian ada layanan MyTele Mobile. Ini merupakan satu aplikasi mobile yang mana teman-teman bisa akses juga ya. Ini tuh seperti Igrasias versi mini gitu ya teman-teman. Untuk melihat segala informasi akademik gitu ya. Nah, untuk login ke Mateliu-nya, itu teman-teman bisa login username-nya saja tanpa domain dan huruf kecil semua, lalu password SSO-nya teman-teman. Lalu ketika sudah login, teman-teman bisa melihat nih ada jadwal kuliah harian ya, terus bisa ngeliat KTM digital serta timeline. Timeline ini kurang lebih seperti postingan ya teman-teman, postingan kayak status, update status, kalau misalnya teman-teman ingin update atau curhat kecil-kecilan gitu bisa dari timeline ini. Hanya saja silakan postingannya bentuk hal yang positif ya teman-teman, jangan hal yang aneh-aneh gitu. Lalu untuk layanan selanjutnya ada WiFi Teleconnect. Nah nih teman-teman pasti sangat menunggu fasilitas gratis ini ya teman-teman. Jadi ini merupakan fasilitas yang teman-teman bisa akses ketika berada di Telkom University gitu ya. Jadi maupun di kampus cabang kayak di Purwokerto, Jakarta, Surabaya ataupun di kampus Bandung itu semua sudah memiliki akses teleponik ini. Nah, untuk loginnya itu teman-teman bisa ke Teleconnect lalu masukkan username dan password SSO-nya lalu klik connect. Dan perlu diperhatikan juga ya teman-teman, dikarenakan beberapa versi OS HP itu ada yang memiliki konfigurasi WiFi tersendiri, seperti kayak Infinix ataupun lainnya, itu ada panduannya tersendiri ya teman-teman. Jadi silakan bisa dicek
di panduan yang sudah kita sediakan. Silakan bisa di-scan ataupun di-screenshot saja. Kemudian untuk layanan selanjutnya itu ada Azure DevTools. Ini merupakan layanan resmi dari Microsoft yang bekerja sama dengan kampus ya untuk memberikan akses gratis ke berbagai software. Jadi ini biasanya digunakan selama perkuliahan teman-teman. Biasanya kalau dari dosen ada membutuhkan satu software untuk keperluan kuliah atau tugas gitu ya, bisa melalui Azure DevTools. Nah, untuk aksesnya itu bisa melalui azureforeducation.microsoft.com dan panduan lengkapnya silakan bisa di-screenshot kembali. Dan loginnya tentunya menggunakan username dan domain student.university.ac.id. Lalu kemudian ada layanan blog mahasiswa. Nah, ini bagi teman-teman yang memiliki minat ataupun hobi dalam menulis ya, teman-teman bisa menggunakan layanan ini gitu ya untuk menulis apapun gitu ya di blog mahasiswa tersebut. Nah, untuk aksesnya itu dari student.university.ac.id, kemudian loginnya seperti biasa dengan akun SSO teman-teman ya teman-teman. Lalu create sites dan silakan diisi blognya masing-masing. Namun perlu diperhatikan juga ya teman-teman, tidak boleh menulis konten yang mengandung hal-hal negatif seperti ujian kebencian ataupun pornografi atau hal-hal yang bertentangan dengan hukum ya teman-teman. Karena seluruh konten ini juga tanggung jawab dari masing-masing dari teman-teman juga gitu. Layanan selanjutnya ada Etikat Putih. Ini merupakan aplikasi yang digunakan teman-teman untuk pelaporan kendala ya. Jadi misalkan ada temuan bug aplikasi ataupun nggak bisa login ke Igrasias, ke WiFi teleponnya, gagal terus gitu ya. Itu bisa silakan ajukan ke Etikat Putih. Untuk aksesnya silakan teman-teman bisa explore ke portal 1 lalu pilih menu Etiket Putih. Namun jangan sampai teman-teman ajukan tiket yang tidak penting gitu ya, misalnya kayak testing ataupun kayak halo gitu tuh jangan ya teman-teman, karena untuk tiketing ini memang benar-benar hanya untuk layanan yang laporan kendala saja gitu ya. Jadi nggak yang main-main gitu ya teman-teman. Lalu kemudian ada ubah dan lupa password episode. Nah ini biasanya akan ada muncul ya teman-teman untuk perubahan password rutin itu setiap 6 bulan sekali. Jadi biasanya di Gracias itu ada ketika login teman-teman pasti akan diminta ubah password secara rutin per 6 bulan sekali. Nah untuk ubah passwordnya itu bisa melalui change password ataupun jika memang password lamanya lupa bisa menggunakan yang forgot password saja. Yang merupakan panduannya, boleh di screenshot atau di scan langsung bisa juga. Selanjutnya ada keamanan data. Ini informasi terakhir ya teman-teman, dikarenakan Telkom University ini kampus berbasis IT, jadi sangat penting gitu ya untuk menginformasikan keamanan data pribadi teman-teman maupun yang akademik gitu ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk beberapa caranya itu, tadi salah satunya sudah dijabarkan ya untuk mengaktifkan MFA gitu ya, untuk login ke Igrasias dan Microsoft-nya. Dan kemudian bisa lakukan backup data, terus hati-hati dengan pesan phishing gitu ya, atau scam di media sosial teman-teman semua, lalu segera matikan GPS dan lain sebagainya, teman-teman bisa lakukan. Nah, ini merupakan kontak kita ya teman-teman, kontak layanan tiap kampus cabang ada, kampus Surabaya, atau kampus Jakarta, Purwokerto, ataupun kampus utama. Teman-teman bisa, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung kontak ke salah satu yang tertera, ataupun bisa langsung kunjungin ke Gedung Panambulai di yang kampus Bandung ya teman-teman, bisa langsung saja kunjungin, ataupun bisa kunjungin website kita juga, servicedesk@university.ac.id. Seperti itu. Demikian sosialisasi singkat saya mengenai aktivasi SSO. Pastikan segera aktivasi semuanya teman-teman supaya dapat mengakses semua layanan TI. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Mbak Hudia atas penyampaian sosialisasinya.
Izin menambahkan juga, mungkin tadi betul ya kalau rekan-rekan di sini ada yang mau berkunjung, yang di Bandung itu ada di Gedung Panambulai. Namun untuk minggu ini sepertinya belum memungkinkan untuk adanya pelayanan onsite karena masih ada kegiatan sosialisasi ini. Jadi barangkali yang mau berkunjung bisa mungkin dimulai di pekan depan, gitu. Oke, karena sudah tadi penyampaian materinya, kita lanjut ke acara berikutnya yaitu sesi tanya jawab atau diskusi. Silahkan, barangkali dari rekan-rekan mahasiswa ada yang terkendala dan ingin bertanya secara langsung dan akan dijawab, boleh raise hand terlebih dahulu. Nanti kita akan panggil sesuai antrian raise hand dan akan di-allow untuk open mikrofonnya ya. Oke, di sini kita lihat terlebih dahulu untuk urutan pertama dari Kak Putri N. Oktavianisha sudah bisa open mic Kak, dicoba ada kendala Kak? Halo Kak Putri, sudah bisa open mic-nya? Kalau terkendala open mic, boleh belum bisa open mic. Sudah di-allowed Kak, boleh dicoba ulang open mic-nya? Atau masih belum bisa Kak? Kalau masih kendala, boleh dicoba disampaikan terlebih dahulu di kolom chat dulu saja. Nanti kita bantu jawab juga ya di chat. Izin dilanjut dulu ke antrian selanjutnya. Ada dari Kak Rivaldita. Apakah bisa Halo, open mic-nya? Nah, iya, ini siapa? pagi Halo Kak. pagi Kak. Ini Oh Rivaldita. iya, ya silakan Kak. Kebetulan kan tadi saya juga udah sampein kalau saya tadi sambil di jalan berangkat kerja, jadi nggak ngikut dari awal sosialisasi ini. Nah, untuk Mhm. rekaman sama PowerPoint materi ini nanti di-share juga di grup kan ya? Rekaman dan juga materi ini akan kami share-nya di website kami, Kak. Jadi nanti setelah selesai kegiatan akan kita langsung share recordingnya. Untuk websitenya, linknya sudah kita share juga di chat. Boleh dicoba di scroll dan udah ada ini dikirim ulang ya. Dicek kembali Oke. chatnya. Heeh. Gitu. Soalnya jadi saya belum bikin account juga karena kan digabungnya di tengah-tengah ya. Jadi Mm-mm. mending nanti saya bikin sini sama. Saya mau tanya, ini kan saya kan program S2 ya. Ya. Heeh. Nah, untuk program S2 sendiri itu ada ospek yang onsite ke kampus nggak ya? Karena kan saya ini hybrid learning kebetulan. Kalau perihal kepastian PKKMB untuk S2, Mm-mm. mungkin boleh dicoba ditanyakannya ke bagian kemahasiswaan, Kak, karena untuk pengelolaannya berbeda, kebetulan tidak di Putih. Jadi, Oke, belum bisa menjawab kalau untuk yang itu. oke, oke kalau gitu. Berarti tadi Iya. kalau misalnya saya, kan kebetulan saya bukan di Bandung. Kalau memang Mm-mm. saya mau berkunjung untuk bertanya-tanya di Telkom Bandung sendiri sudah bisa di minggu depan ya? Ya, betul. Kalau di Bandung, kakaknya domisili di mana? Saya di Jakarta. Oh, di Jakarta. Kalau mau berkunjung yang di Jakarta pun silahkan dicoba chat dulu aja kontak yang di layar. Oke, Barangkali berarti kejauhan nggak kalau ke perlu Bandung. ke Bandung ya? Iya, nggak sesuai Oke, domisili aja. oke kalau Iya, gitu iya. terima kasih banyak Kak. Sama-sama. Oke, kita lanjut ke antrian selanjutnya dari Kak Naila Faitsma. Halo Kak Naila. Halo Kak, apa terdengar? Sudah terdengar Kak? Iya, aku dari tadi mau coba login ke SSO-nya, tapi katanya passwordnya salah terus Kak. Padahal passwordnya sama Login login SSO yang sama, apa Microsoft 365. proses 365. Kalau Iglesiasnya bisa login nggak? Eh, gimana ya Kak? Soalnya saya mau riset juga, tapi katanya nicknya salah.
Nikahnya salah. Kalau aktivasi SSO-nya dari awal udah selesai. Terlogin, Kak. Iya, udah masuk. Oh, udah berhasil Kak sampai tadi halaman informasi berhasil membuat akun gitu. Udah sampai muncul kayak gitu? Udah masuk, Udah, Kak. udah masuk. Dicoba kalau memang udah aktivasi, dicoba loginnya ke Igresias dulu aja. Pastikan loginnya menggunakan username yang udah tertera tadi pas pembuatan akun. Username-nya nama lengkap kakak atau nanti coba diulang aktivasinya aja kalau memang lupa username. Pastikan passwordnya pun sudah sama. Kalau masih nggak bisa, dicoba dulu di browser lain. Kalau memang masih nggak bisa, nanti boleh dicoba isi form kendala aja yang kita share di kolom chat untuk kita bantu cek. Cuman harusnya kalau memang udah aktivasi, aman aktivasinya harusnya untuk login bisa sih, Kak. Makasih, Gitu. Kak. Ya, sama-sama. Selanjutnya ada dari Kak siapa ini ya? Tidak terlihat namanya. Di sini display name-nya D40944. Halo, udah bisa open mic kah? Kak siapa ini? Untuk Kak Putri, kalau memang sudah bisa open mic, boleh dicoba. Oh, udah ya di chat. Username-nya itu email bukan ya Kak buat Igrasias. Untuk username ini beda dengan email Kak. Dicoba lagi aktivasi ulang. Nanti ketika ada masuk ke halaman berhasil membuat akun, dia akan tertera yang mana username, yang mana email. Sebenarnya email ini merupakan kombinasi dari username ditambah dengan domain kampus. Domain kampusnya @student.telkomuniversity.ac.id. Jadi silahkan pastikan kalau untuk login ke Igrasias itu hanya username saja, bukan ke email. Kalau login dengan email itu hanya untuk login ke aplikasi-aplikasi menggunakan akun Microsoft gitu. Oke, kita lanjut mungkin ya ke Kak Shefarel Alvaro. Halo Kak, sudah bisa open mic? Oke, halo kakak. Ini Ya. aku mau bertanya untuk bagian yang KTM itu, kan aku udah akses Grasias. Nah, ini Mm-mm. bakal diminta kayak semacam paket kombonya begitu. Nah, itu nanti bagaimana ya, Kak? Jadi kayak bayar dulu baru kita dapat barangnya atau bagaimana? Oh, itu untuk pengisian survei ya Kak ya? Ya, surveinya. Kalau untuk pengisian survei bisa dicoba diisi dulu aja karena itu kan baru ini ya kuesioner awal dari bagian akademik. Namun kalau memang ada pertanyaan lebih lanjut mengenai prosedur, tata cara mengenai tentang KTM, nanti boleh ditanyakannya ke bagian akademik kan nanti kalau untuk penerbitan KTM kebetulan tidak di Putih tapi dari bagian akademik. Itu sih. Cuman untuk sementara biar bisa login ke Beranda Igresiasnya diisi dulu aja sesuai preferensi kakaknya. Oke, makasih Kak. Sama juga Iya. ini ada pertanyaan yang selanjutnya. Jadi aku itu kan udah berhasil untuk login Telio 1. Nah, aku mau Mm-mm. ngeakses yang akun Microsoft 365-nya, tapi pas aku coba klik, dibawa ke Copilot 365 dan dibilangnya Mm-mm. Office gak bisa membuka file ini karena udah antara dipindahkan, rename, atau terhapus. Yang mana aku belum akses sama sekali. Ada SS-nya nggak, Kak? Kalau ada SS-nya boleh dicoba dikirim di chat dulu, coba. Di chat putihnya ya. Di chat ini aja, chat Teams Meet. chat meeting ininya. Aduh, gak bisa Kak. Ini soalnya di device lain. Oh, ya nggak apa-apa. Nanti berarti nggak apa-apa kalau udah bisa login, cuma kendala aksesnya aja ya. Dicoba kalau misalnya masuk ke beranda Copilot, coba dulu masuk ke di sidebar sebelah kiri itu ada menu apps, itu bisa masuk ke situ nggak, Kak? Menu apps, bentar. Ini dicek dulu soalnya lagi diakses Copilot-nya di HP. Oh, kakaknya aksesnya di HP. Ya, aksesnya di HP, belum Oh. di desktop atau laptop. Mm. Kalau memang di HP dia ngeriderectnya memang harus instalasi dulu Copilot, Kak. Makanya kalau untuk akses Microsoft 365 disaraninnya pakai desktop dulu aja biar nggak perlu instalasi apa-apa. Oh, berarti di desktop aja ya biar lebih mudah.
Kalaupun nanti kebutuhan ada instalasi aplikasi desktopnya, bisa untuk Windows maupun macOS. Gitu. Oh, oke Kak, nanti dicoba lagi. Ya, makasih ya Kak. Ya, mangga sama-sama. Kita lanjut. Ada dari Kak Damara Salsabila. Halo, Kak Damara. Untuk Kak Damara udah bisa open mic, Kak? Dicoba open mikrofonnya. Kalau nggak bisa open mic, boleh disampaikan di kolom chat saja ya untuk Kak Damara. Izin dilanjut dulu aja ke Kak Akmal Naseri. Halo Kak Akmal. Halo Kak, sebelumnya Ya, bertanya, kan saya belum bikin akun SSO ya. Nah itu untuk sampai kapan ya? batas aktivasinya. Iya, Kalau untuk batasan sih sebenarnya bisa dilakukan sampai kapan aja. Cuman karena ada agenda terdekat di awal bulan September itu ada registrasi mata kuliah di tanggal 1. Untuk itu Ya. disarankan sebelum tanggal 1 disegerakan aktivasi SSO-nya, Kak. iya. Oh iya siap. Karena kan saya tuh dari kemarin kan itu ya habis beli barang buat itu PKKMB. Jadi untuk SSO-nya tuh belum gitu. Oh iya. Nggak apa-apa. Hari ini masih ada tersisa berapa hari lagi ya sampai tanggal 1. Disegerakan aja. Dia ini kok cukup mudah tahapannya dan cepat juga. Semoga nggak ada kendala. Ya siap. Makasih ya Kak. Oke. Kita lanjut ya mungkin karena waktunya terbatas. Izin kita nanti akhiri sampai dari yang resen saat ini sampai ke Anika Ardila aja. Kita lanjut dulu ke Kak Kamila Syawalita. Halo Kak Kamila. Sudah bisa open mic? Halo Kak, Ya. saya bertanya. Jadi saya kemarin sudah berhasil login ke materi. Tapi saya posisi sebagai alumni, bukan sebagai mahasiswa. Itu gimana ya Kak? Di KTM My Value-nya ya? Kalau Iya betul. untuk login ke Igresiasnya udah bisa, Kak. Ke login Igresias dicoba dulu, nanti Saya sudah dicek bisa login ke Igresiasnya udah bisa. Ke Igresias tuh nanti di sana ada juga grup pengguna, dicoba cek dulu. Selama di sana sudah menjadi mahasiswa, ditunggu dulu aja karena nanti untuk perihal keterangan alumni di KTM ini sedang dalam pengecekan tim kami juga. Jadi nanti boleh coba cek secara berkala juga, nanti akan menyesuaikan menjadi mahasiswa. Gitu, Kak. Jadi boleh ditunggu dulu aja kalau untuk yang keterangan di KTM My Value-nya. Selama grup pengguna di Igresiasnya sudah mahasiswa. Gitu, Kak. Sudah cukup jelas, Kak Kamila? Oke, mungkin nanti kalau masih ada kendala boleh dilanjut di kolom chat ya, Kak ya. Iya. Dilanjut ke Kak Ermivia Putri. Ya Kak. Halo Kak Ermi. Untuk Kak Ermivia Putri ada kendala atau pertanyaan atau sudah bisa? Kalau kendala open mic boleh dicoba disampaikan di chat kembali ya Kak ya. Izin dilanjut lagi ke selanjutnya ada dari Kak Nika Ardila untuk pertanyaan terakhir ya.
Silahkan Kak Nike, ada pertanyaan? Oke, baik. Terima kasih, Kak. Sebelumnya izin bertanya, saya sudah aktivasi akun SSO, Kak. Nah, untuk akun ini sendiri, saya baru saja login di aplikasi MyTelu aja. Untuk aplikasi lainnya, apakah saya harus login sekarang atau bisa nanti, Kak? Oke, untuk login ke aplikasi lainnya, layanan lain seperti Ingresias, Satu dan Microsoft ini sebenarnya tidak ada ketentuan waktu batasannya, Kak. Mau kapanpun silahkan, selama yang penting Kakaknya sudah aktivasi SSO dan dicoba login bisa. Cuman kalau boleh saran, dicoba loginnya ke Ingresias dulu aja, dipastikan sudah bisa masuk, karena nanti akun ini akan digunakan juga untuk registrasi MK. Jadi kalau sudah bisa login Ingresias, seharusnya nanti pun ketika login registrasi MK nggak kendala sih, aman. Cuman Oh, kalau untuk generalnya tidak ada masalah sih kalau mau dicobanya nanti aja. oke. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Baik, mungkin kita cukupkan ya untuk sesi tanya jawabnya. Di sini masih ada yang raise hand untuk Kak Arkan dan Kak Kamila. Boleh disampaikan di chat atau mungkin nanti boleh kontak tim kami, tim IT Service Desk, disesuaikan dengan masing-masing lokasi kampusnya. Mungkin seperti itu. Kita lanjut ke agenda selanjutnya ya. Mungkin setelah ini akan ada penutupan. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah begitu antusias untuk mengikuti kegiatan hari ini. Tadi kan kita semua sudah menyimak ya mengenai bagaimana tata cara aktivasi SSO, lalu juga ada pengenalan mengenai layanan-layanan atau fasilitas yang disediakan dari Direktorat Putih. Ada layanan Portal 1, ada Ingresias, Microsoft, MyTele Mobile maupun WiFi Teleconnect. Ini pun sudah bisa dicoba digunakan bagi teman-teman yang mungkin sudah berlokasi atau sudah ada di area kampus Telkom University. Itu semua bisa diakses oleh teman-teman sekalian selama menjadi mahasiswa aktif di Telkom University. Jika nanti di sini ada yang masih ada ketinggalan aktivasi, silahkan disegerakan. Atau mungkin jika ingin menonton rekaman kembali, silahkan bisa kunjungi web kami untuk melihat materi serta recording sosialisasi ini. Dan jika masih ada yang terkendala teknis yang mengharuskan tim kami melakukan pengecekan lebih lanjut, seperti email tidak sesuai atau NIK tidak terdaftar, silahkan bisa diisi form kendala SSO yang sudah kami bagikan di kolom chat. Namun pastikan untuk kendala NIK tidak terdaftar ini pastikan sudah cetak berita acara di SIDS ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi terakhir yaitu penutup. Terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian karena sudah hadir pada pagi hari ini. Semoga dengan adanya sesi ini bisa memudahkan teman-teman untuk melakukan proses ke depannya mengenai aktivasi SSO dan penggunaan layanan TI. Jika ada pertanyaan atau kendala, bisa langsung kontak ke nomor layanan kami dan jangan lupa untuk mengisi form kehadiran sosialisasi yang sudah kami share via chat. Saya Risma Nur Istiqomah selaku MC dan mewakili seluruh panitia penyelenggara memohon maaf bila ada kekurangan dalam penjelasan selama sosialisasi tadi. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.